Halo semuanya, kembali lagi di Danang Bercerita and welcome to my channel. Pada umumnya, museum adalah tempat untuk menyimpan informasi mengenai benda-benda peninggalan masa lalu, media untuk rekonstruksi sejarah, dan bahkan untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan hasil kreativitas. Karena itu, terdapat beragam jenis kategori museum berdasarkan barang koleksi yang dimiliki museum tersebut. Salah satu jenis museum adalah Natural History Museum. Lantas, apakah itu Natural History Museum? Marilah kita simak di Danang Bercerita. Natural History Museum atau dalam bahasa Indonesianya Museum Sejarah Alam merupakan museum yang menyimpan informasi sejarah mengenai hewan, tumbuhan, jamur, ekosistem, geologi, paleontologi, klimatologi, dan masih banyak lagi. Museum Sejarah Alam memiliki peran dalam menyediakan komunitas ilmiah dengan spesimen terkini dan historis untuk penelitian mereka, yang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dunia alam serta biologi tentunya. Beberapa museum memiliki pameran publik untuk memperlihatkan keindahan dan keajaiban alam. Oleh karenanya, bagi masyarakat, ini juga disebut sebagai museum publik. Beberapa museum menampilkan koleksi sejarah non-alam selain koleksi utama mereka seperti yang berkaitan dengan sejarah, seni, dan sains. Di Indonesia, terdapat beragam natural history museum seperti Museum Zoologi di Bogor, Museum Geologi di Bandung, dan Museum Satwa di Jatim Park, Malang. Ketiga contoh museum ini dikelola oleh lembaga yang memiliki spesialisasi penelitian ilmu alam terkait. Seperti contoh, Museum Zoologi di Bogor dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Museum Geologi di Bandung dikelola oleh Geological Agency dari Kementerian ISDM. Sementara itu, Museum Satwa di bawah pengelolaan Objek Wisata Jawa Timur Part 2. Di museum-museum tersebut, terdapat beragam koleksi flora dan fauna yang diawetkan dari zaman berbeda serta benua berbeda. Nah, dari situ, para pengunjung museum bisa memahami fauna tersebut dari segi habitat melalui diorama yang ditampilkan. Sementara itu, untuk hewan purbakala dalam berupa fosil-fosil. Dalam melakukan visualisasi mengenai satwa yang dipamerkan, terdapat teknik tersendiri. Oleh karenanya, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan. Sebelum memahami cerita ini lebih dalam, admin sudah bercerita mengenai soal visualisasi peristiwa sejarah melalui diorama. Kalian bisa lihat di video ini. Oke, balik lagi ke teknik visualisasi. Hal penting yang dilakukan oleh pihak pengelola museum adalah menentukan jenis spesies mana yang akan ditampilkan. Pertama-tama, spesies yang ditampilkan adalah yang sudah mati dan diberi bahan pengawet berupa formalin sehingga wujud spesies tersebut tidak rusak dan masih utuh seperti halnya pada saat masih hidup. Dalam hal ini, akan dilibatkan anggota tim yang terdiri dari ahli biologi, kurator, dan manajemen museum tentunya. Oke, masuk ke tahap pertama, yaitu diteliti jenis spesies yang akan ditampilkan. Apakah spesies itu mamalia, serangga, reptil, ikan, atau amfibi? Kemudian yang kedua, di manakah habitatnya? Apakah hewan itu berasal dari benua Afrika, Asia, Eropa, Amerika, ataukah Australia? Dan yang ketiga, bagaimana kondisi lingkungan atau bioma di mana dia hidup. Bioma merujuk wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas flora dan fauna. Dari sini, apakah spesies tersebut tinggal di hutan tropis kah, padang rumput kah, hutan subtropis kah, gurun pasir kah, sabana, ataukah wilayah tundra? Dengan adanya bioma, hal tersebut bisa membuat orang paham bagaimana suatu spesies beradaptasi di lingkungan dia hidup. Sebagai salah satu contoh, sebutlah seekor citah yang ada di Museum Satwa Jatim Park 2.
Kalau para audiens sudah terbiasa dengan dokumenter di National Geographic Wild dan Animal Planet, pastinya sudah paham bahwa satwa tersebut berasal dari benua Afrika. Nah, sebagai ahli biologi, tentunya mereka tahu bagaimana ciri-ciri bioma di sabana Afrika yang dimana ada pohon akasia, rumput sabana yang berwarna kuning, padang sabana yang jarang akan pohon serta lubang perairan ditambah dengan rumput-rumput yang tinggi untuk persembunyian hewan. Oleh karenanya, untuk membangun diorama Citah, dibuatlah bagaimana kehidupan satwa tercepat di dunia tersebut. Seperti apa dia berlari, apa saja mangsanya, dan bagaimana dia hidup. Dari sini, sebagai pengelola museum harus menceritakan sesuai data yang ada sehingga bisa diterima oleh para pengunjung museum. Untuk menampilkan jenis spesies purbakala seperti spesies dinosaurus ataupun mamalia zaman es di Natural History Museum, wujud yang ditampilkan biasanya adalah fosil tulang belulang sebagaimana spesies-spesies tersebut sudah punah. Akan tetapi dalam beberapa kasus, spesies yang ditampilkan oleh museum tidak hanya wujud fosil tapi juga wujud seperti pada saat spesies tersebut hidup. Nah, dari sini pihak ilmuwan melakukan riset mendalam mengenai ciri-ciri fisik spesies tersebut, kapan spesies tersebut hidup, dan habitat sang spesies. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga pencet tombol lonceng di bawah untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Danang Bercerita. Sampai jumpa dan terima kasih.